ada cara di dalam Dharma yang disebut menumbuhkan rasa malu melakukan hal yang tidak baik. Malu melakukan hal yang tidak baik. Saudara-saudara, di antara Anda semua, pernahkah Anda melakukan yang tidak baik? Merasa melakukan yang tidak baik, pernah? Pernah. Kalau Anda pernah melakukan yang tidak baik, sebelum melakukan, biasanya menoleh ke kanan dan ke kiri dulu. Ada orang lihat enggak ya? Misalnya di ruang makan Anda mau ngambil kerupuknya teman. Tuh Anda lihat kanan, lihat kiri dulu. Oh enggak ada. Ambil. Ya kan? Kenapa saudara-saudara? Karena Anda tahu perbuatan tidak baik. Itu sebetulnya kita ada ukurannya. Kalau Anda sudah melakukan tidak baik dan sudah tidak noleh kanan dan kiri lagi, berarti itu kebiasaan. Itu yang berbahaya. Tetapi pada saat pertama kali kita melakukan hal yang tidak baik, biasanya kita menoleh ke kanan dan ke kiri dulu. Saudara-saudara, sekarang upaya kita membangkitkan kesadaran ini, kita mulai dengan menumbuhkan rasa malu ini lebih banyak lagi. Malu berbuat yang tidak baik. Malu berbuat kejahatan. Bagaimana sekarang malu itu? Anda harus mengingat kualifikasi diri Anda sendiri dulu. Misalnya, wah saya umat Buddha. Saya malu loh. Bunuh nyamuk aja saya malu. Itu nanti kalau Anda mau nepuk nyamuk, itu pasti Anda noleh kanan dan kiri dulu. Ada umat Buddha lain enggak? Enggak ada, boleh tepuk. Tapi kalau ada, sementara dibebasin dululah nyamuknya. Ini sebetulnya sudah ada rasa malu. Anda sudah pernah merasa begitu belum? Belum. Wah, bahaya nih. Berarti Anda di wihara pun main tepok aja nih. Waduh. Ayo siapa yang di wihara main tepok nyamuk? Hah? Hah? Di wihara nggak ada nyamuk? Wah, untung di wihara nggak ada nyamuk. Di sini nggak ada nyamuk ya? Di Telkom. Oh, pakai aircon. Oh, saya pikir pakai Telkom. Oh, kok pakai Telkom kok bisa nggak ada nyamuk? Oh, pakai AC ya. AC apa? Dikira nyamuknya nggak ada. Ada. Cuman dia selimutan tirai. Wih. Duingin. Tirai-tirai itu. Besok kalau AC-nya dimatikan, tirainya digoyang, nyamuknya langsung semangat lagi. Tapi karena umatnya sudah nggak ada, ya suhu yang sudah jadi sasaran. Ya itulah. Ya, tapi biasanya daerah PIK ini nyamuknya banyak loh. Siapa yang penghuni PIK yang lain? Banyak tuh nyamuknya. Nyamuk banyak. Nah, saudara-saudara, mungkin kalau yang nggak pakai AC di lantai satu tadi ya. Tapi tadi saya enggak ada nyamuknya. Iya, betul. Rasanya suhu memancarkan meta sehingga nyamuknya ini milih orang. Wah, tepuk tangan untuk suhu. Wah. Benar sekali, saya enggak merasa ada nyamuk sama sekali. Ya, milih orang. Ada yang merasa dinyamukin tadi di bawah? Enggak ada. Ya Anda enggak main-main ke Ikebana sih.
Tapi begitu masuk ikeban aja, wah wangi sekali. Nah, saudara-saudara, ada beberapa orang, sekarang kalau minimal 5 sila itu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Kalau Anda sudah bisa merasa malu melakukan itu, kesadaran Anda sudah mulai bangkit loh. Sekarang coba renungkan baik-baik, siapa yang bangga mabuk, malah ngejahi teman-teman, tolong diumumkan di wihara ya, nanti habis acara ini nanti kita mabuk bareng. Wah, ini jelas tidak punya rasa malu dan memalukan wihara ini. Tapi harusnya malu, jadi ada rasa yang malu. Beberapa anak Buddhis, orang tuanya mabuk saja malu loh. Nah, ini berarti sudah kesadarannya, sudah bangkit sebetulnya bahwa waduh, aku kok punya orang tua yang agak mabuk-mabukan ya. Dia kalau temennya mau main aja, jangan main ke rumahku, aku main aja ke rumahmu. Ya. Kenapa? Karena orang tuanya suka mabuk. Ada juga saudara-saudara, orang yang umat Buddha yang malu untuk bohong. Ada itu. Jadi mau membohongi sesuatu tuh rasanya sudah nggak enak sekali. Nggak mau aku malu, nanti aku ketahuan umat Buddha kok bohong, malu. Tapi banyak juga demi menutup malu malah bohong. Ke wihara nggak kamu? Ke wihara. Lu kok nggak ketemu? Aku di luar. Luar tuh di mana? Di boulevard sana itu. Kan ya deket-deket tuh sama wihara. Ya iyalah satu kompleks tapi boulevard sana. Katanya di luar. Bohong untuk menutup malu. Padahal mestinya saudara pada tingkat yang level 2 ini tadi membangkitkan kesadaran. Itu adalah kita menumbuhkan rasa malu melanggar 5 latihan kemoralan ini. Membunuh itu juga malu, bahkan membunuh nyamuk, membunuh kecoak rasanya malu kita itu melakukan. Ya aku umat Buddha kok melakukan kayak gitu sih. Mencuri apalagi. Ya, mencuri apa saja. Bukan hanya mencuri uang, mencuri barang. Mencuri waktu juga termasuk. Malu rasanya, waduh jadi umat Buddha kok mencuri waktu toh. Nggak enak. Ya, kemudian juga mencuri data. Data pasangan hidup dilirik. Kamu nih WA-an sama siapa sih? Tapi pasangan hidup menutupi itu juga sebetulnya kurang bagus. Ini berarti ada yang nggak beres. Karena kalau beres biasanya ya tunjukkan, nggak apa-apa. Tapi kenapa juga disembunyiin, mau tahu aja. Lu kan pasangan hidup kan boleh lihat, nggak boleh katanya. Nah saudara-saudara, ini sesungguhnya kita harus menumbuhkan rasa malu ini. Bangkitkan rasa malu untuk melakukan kejahatan. Karena ini adalah dasar kehidupan yang berbahagia. Perzinahan juga sama, pelanggaran kesusilaan. Itu juga harus ada rasa malu. Kalau sampai kita sekarang misalnya pelanggaran kesusilaan di taman-taman, di kebun-kebun, di pekarangannya tetangga. Wah, saya kira sulit ini untuk membedakan dengan ayam. Kita manusia saudara, dan kita juga tahu, aduh ini kan, aku umat Buddha masa begitu sih melakukannya seperti itu. Itu pakai label dulu, umat Buddha, umat Buddha, umat Buddha. Tapi akhirnya karena kata-kata ini beberapa orang mau, enggak Bante, saya sudah enggak mau jadi umat Buddha Bante. Saya enggak mau mengakui saya umat Buddha, supaya saya yang jelek-jelek saya bisa jalani. Kok enak? Kemudian saya ngomong, oke, kalau gitu kamu fungsinya dalam masyarakat apa? Kamu orang tua, ayah atau ibu, atau kamu sebagai anak, atau kamu sebagai pelajar. Nah, sudah, kamu inget-inget di situ. Aku sebagai orang tua masa kayak gitu kelakuannya, gimana aku nanti mendidik anak-anak aku? Saudara-saudara, masing-masing di tradisi kita itu punya
nama marga. Beberapa di antara Anda punya nama marga atau punya nama keluarga, family name. Ya toh? Ya atau tidak? Ya. Misalnya Pak WD ini apa? Anggoro. Ada marganya Ang? Enggak. Dari mana tuh Anggoro itu? Atau marganya Anda Go? Anggoro. Kebetulan marganya sama nama keluarga beda. Beda? Oh. Jadi nama keluarga Anda apa? Kalau yang sayanya Fuad. Oke. Itu marganya. Nama keluarga. Family name-nya. Anggoro. Nah, misalnya Anggoro. Sudah berapa generasi pakai Anggoro? Baru satu. Baru Anda? Ayah Anda? Ayah Anda termasuk? Enggak. Beda malahan. Baru Anda saja ya? Nah, itu kesalahan ketik sih, Pak. Salah ketik. Oke. Nah, oke. Sekarang misalnya ada yang nama keluarga, family name-nya siapa? Misalnya Wijaya. Oke. Misalnya namanya Wijaya. Misalnya namanya Susanto Wijaya. Wijaya ini misalnya menjadi nama keluarga beberapa generasi, Saudara. Kalau Anggoro ini kan tadi baru pertama ya. Misalnya sekarang Wijaya ini papahnya sudah pakai, kakeknya sudah pakai. Nah, ada di antara Anda yang sudah 3 generasi seperti itu. Kakeknya, kemudian papahnya, kemudian Anda pakai nama family name yang sama. Kalau marga lebih jauh lagi. Ada? Belum ada. Ya sudah, sekarang marga. Lebih berat ini kalau marga. Marganya misalnya Huang tadi ya. Huan. Itu pasti sudah dipakai sejak nenek moyangnya itu. Mungkin 15 generasi atau berapa atau lebih lagi. Saudara-saudara, sekarang Anda semua punya nama marga itu. Anda punya family name-nya itu juga. Sekarang Anda harus bangkitkan rasa malu itu dari nama marga itu. Kenapa demikian, saudara? Anda mungkin tidak kenal dengan nama marga Anda yang orang yang pertama. Mungkin zaman kaisar apa dulu nggak tahu dikasih nama marga itu. Sudah sekian belas generasi Anda sudah tidak kenal. Tetapi saudara, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, maka satu marga ke atas semua mendapat pujian. Wah, ini memang turunan marga ini hebat sekali. Kalau tadi yang 3 generasi tadi, wah memang turunannya orang yang marganya Wijaya ini, waduh, pinter-pinter, bagus-bagus. Akhirnya kita yang melakukan kebaikan, tapi orang tua kita dapat nama baik, kakek kita juga dapat nama baik, karena 3 generasi yang pakai Wijaya. Tapi yang marganya misalnya, sayanya Ang misalnya, wah ini lebih tinggi lagi, sampai belasan generasi di atasnya dapat nama baik. Sebaliknya saudara, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, wah, kita namanya Wijaya tadi, kita melakukan yang tidak baik. Misalnya nyuri aja. Sudah, langsung namanya, ya ini anaknya siapa Pak Wijaya yang itu ya. Loh Pak Wijaya itu baik sekali loh. Kakeknya ya baik, kok bisa ya turunannya jelek kayak gitu. Langsung saudara, kejelekan kita itu mempengaruhi nama baik leluhur kita. Atau yang sayanya Ang, atau sayanya Lim, atau sayanya Tan, atau apa saja dah. Itu juga sama. Wah, lah ini generasinya orang baik-baik kenapa ya? Di tangannya si A ini kok sekarang jadi jahat, jelek sekali, malu-maluin keluarga. Ini yang kalau zaman dulu dikatakan,
Waduh, kamu kalau berbuat jahat di dalam kehidupan ini, kita nanti meninggal malu ketemu leluhur. Kenapa saudara? Karena leluhur ngajari kita baik-baik, kita jahat. Aduh, nanti ketemu leluhur di alam sana itu, kamu malu-maluin aku. Itu ada pepatah semacam itu. Artinya apa saudara? Anda lari kemana saja, Anda pergi kemana saja, Anda tidak bisa menggantikan leluhur Anda. Wah, saya sudah ganti nama nih, sekarang sudah nggak pakai nama marga apa saja. Ya, saya sudah tidak akan ada hubungannya sama leluhur. Tetap nanti ya akan dihubungkan juga. Ya, walaupun Anda nanti sampai ke kutub utara, kutub selatan ya tetap bisa. Nah, karena itu saudara-saudara, walaupun kita mungkin bukan umat Buddha, tapi ketika kita diingatkan nama marga kita harusnya malu untuk berbuat jahat. Aduh, jangan sampai aku berbuat jahat. Wah, leluhurku memang jahat-jahat. Jadi aku harus tetap jahat. Oh, salah. Leluhurku jahat-jahat, berarti di tanganku aku harus menjadi orang yang lebih baik. Sehingga aku bisa mengangkat nama leluhurku, bahwa leluhur menurunkan genetik yang jelek, tapi di tanganku aku bisa menjadi baik. Sehingga nanti orang akan mengatakan, mestinya kejahatannya itu resep turunannya keluarga itu. Tapi ternyata di tangan dia kok jadi baik ya. Wah, ternyata kita memang salah. Bahwa kejahatannya itu adalah milik pribadi, bukan milik turunannya. Nah, akhirnya kita bisa membangun nama baik leluhur kita. Oleh karena itu saudara-saudara, bagi Anda yang tidak mengatakan, aku tidak malu kok, aku misalnya jadi umat Buddha jahat, aku ya tidak malu. Ingatlah nama kita masing-masing. Bahwa nama kita mengandung nama leluhur kita. Jangan sia-siakan hidup kita untuk melakukan hal yang memalukan leluhur kita. Jangan sampai memalukan orang tua kita. Jangan sampai memalukan guru-guru kita. Itu tadi yang saya sampaikan yang pada tahun lalu itu, ya, yang Pak Wedi tadi ulangi itu. Orangnya datang nggak, nanti digosipin orangnya datang langsung marah-marah. Ada enggak Pak? Ada Pak? Yang tahun lalu datang itu? Oh, mungkin di lantai bawah atau di boulevard. Saudara-saudara, ya tahun lalu kan begitu juga. Saya mengatakan, loh saya datang ini untuk mendengarkan Dhamma Bhante. Oh bagus, mendengarkan itu bagus, tapi yang penting adalah praktek. Kenapa? Kalau tidak dipraktekkan, nanti orang lalu menganggap, waduh, ini muridnya siapa ini? Dharma nggak dipraktekkan cuma untuk hiburan, ini apa ini? Nah artinya apa saudara? Bahwa apa yang kita lakukan jangan sampai mempermalukan orang di lingkungan kita. Terutama orang tua kita, terutama guru-guru kita. Karena siapapun Anda punya orang yang Anda cintai. Ada orang yang Anda hormati. Dan mereka itu kalau Anda berbuat baik, mereka akan bangga. Tapi kalau Anda berbuat tidak baik, mereka pun sebetulnya sedih. Karena itu nomor satu tadi kalau bisa diingatkan bahwa Anda umat Buddha bagus. Tapi kalau Anda cuek, umat Buddha jahat ya banyak kok. Oke, nama keluarga. Kalau tetap nggak bisa, wah ini berat memang. Karena butuh kesadaran ini sekarang. Nah, saudara-saudara, kesadaran ini bagaimana? Kalau malu ternyata kadang sulit. Karena malu ini butuh orang lain untuk menuduh kita. Kamu kok melakukan gitu sih? Namamu begitu kok kamu melakukan gitu sih? Beberapa nama Buddhis itu ditujukan supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Wedi ada nama Buddhisnya? Siapa itu? Siddhartha Mitra. Siddhartha Mitra. Siddhartha Mitra. Nama yang menggeledek sekali. Siddhartha Mitra. Biasanya ini kan orang menganggap itu misalnya Siddhartha putra atau apa putra. Jadi putranya Siddhartha, muridnya Siddhartha. Ini Siddhartha Mitra.
partnernya. Wah, menggeledak sekali. Ngeri sekali. Tapi ini punya maksud, yaitu bahwa supaya saudara Bedi ini betul-betul menjadi orang yang partnernya Siddhartha. Temannya Siddhartha, mitra kan teman, gitu. Tim teman, temannya Siddhartha. Artinya apa saudara? Bahwa itu menjadi satu pedoman bahwa kelakuannya, ucapannya, pola pikirnya harus betul-betul mencerminkan mitranya Siddhartha. Temannya Siddhartha, berat loh nama itu. Berat sekali. Luar biasa, luar biasa. Hai. Nah, nama-nama Buddhis itu biasanya mencerminkan tujuan kita. Sehingga beberapa orang minta, wah saya mau minta nama Buddhis. Oke. Ya, nah misalnya namanya siapa lagi? Ada nama Buddhis apa nih? Misalnya Santi apa? Misalnya Santi Dewi misalnya. Ya, Santi Dewi, terima kasih Su. Santi Dewi. Santi artinya adalah kesabaran. Dewi penghuni surga. Perempuan. Ya. Jadi kalau laki namanya Dewa. Santi Dewa, Santi Dewi. Nah, saudara-saudara, orang yang namanya Santi Dewi itu harus malu kalau marah. Mau marah, loh namaku Santi Dewi. Nanti aku enggak cocok nih namanya, nanti dicabut namaku. Jadi itu sebetulnya adalah menumbuhkan rasa malu supaya aku berbuat sesuai dengan nama, ya. Nah, nama saya Utamo. Utamo itu utama. Tapi oleh guru saya cuma dikasih nama Utamo saja. Enggak kasih belakangnya apa-apa. Jarang loh nama biku cuma satu kata. Ya, Utamo 3 suku, tapi 3 suku kata, tapi kan cuma 1 kata. Biasanya Utamo apa, kan gitu tuh. Berarti Utamo itu yang utama, top. Loh, apanya? Anda tepuk tangan yang belum tahu, Anda yang tepuki. Karena topnya itu tidak pakai belakangan apa. Jadi bisa top baik, top jelek. Utama apanya ini? Utama baiknya bagus, utama jeleknya bagus. Berarti itu pilihan saya sekarang. Saya mau jadi baik atau jadi jelek urusan saya. Nah, guru saya nggak ngasih nama sih yang lebih lengkap. Nah, jadi itu pilihan. Bagi saya itu jadi pilihan. Wah, saya harus jadi lebih baik. Kenapa saudara? Karena saya merasa, wah dulu ibu saya kan sudah ngizinkan saya jadi biku. Masa saya jadi biku ngawur-ngawuran? Masa saya jadi biku jelek-jelekan? Enggak saya harus jadi biku yang baik. Supaya pengorbanan orang tua saya itu enggak sia-sia. Nah itu yang mendorong supaya kita ada rasa malu melakukan sesuatu. Karena itu saudara-saudara, cobalah Anda bangkitkan di dalam diri Anda masing-masing motivator untuk Anda malu melakukan kejahatan. Ya, bangkitkan. Jangan sampai Anda enggak malu. Malu itu baru unsur luar. Tapi yang lebih penting lagi dari dalam rasa malu adalah takut. Takut akibat kejahatan. Saudara-saudara, takut akibat kejahatan itu dimulai dengan hukum sebab akibat. Beberapa orang tua mengatakan, Bante gimana ngajari anak-anak Bante supaya anak-anak tidak nakal? Ajari hukum sebab dan akibat. Hukum karma, ajari itu. Kamu kalau mau disakiti, ya enggak apa-apa, tapi jangan menyakiti orang. Gitu. Kalau kamu mau orang lain baik sama kamu, baiklah juga sama orang lain. Beberapa anak kecil kan gitu. Misalnya ada mainan
temannya diambil. Kita hanya ngasih tahu aja, kamu senang ngambil mainan temanmu? Senang. Oke, sekarang kalau mainanmu saya ambil, saya kasihkan teman gimana? Enggak boleh. Loh, temanmu juga seperti itu. Kamu kan bisa kan minta izin baik-baik. Nah, kemudian anak kecil kadang mukul orang tuanya. Sering tuh anak kecil disuruh mandi, disuruh apa, mukul. Tapi yang namanya anak kecil baru setahun mukulnya gitu, orang tuanya ngajarinya, nah dipukul tuh sakit, tapi mukulnya ya kecepatannya anak kecil ya, jangan pukulannya orang tua yang gini loh, buk, ya pingsan dia. Nah anak kecil pluk gitu, nah kamu kalau dipukul gini sakit enggak? Nah, ya sakit ma, oke kalau gitu kamu jangan melakukan itu lagi. Nanti anak kecil nyubit juga, nanti kita aja nyubit sedikit saja. Sakit enggak? Sakit. Nah itu juga kamu begitu. Nah ini diajari hukum karma seperti ini. Hukum sebab dan akibat. Sehingga nanti akan tahu bahwa kalau saya melakukan sesuatu, maka itu akan kembali kepada diri saya. Saya tidak bisa memindahkan akibat kelakuan saya kepada pihak lain. Saudara-saudara, di dunia ini sebetulnya yang paling menakutkan adalah buah perilaku kita. Kalau perilaku baik kembali kepada diri kita happy sekali. Tapi kalau itu perilaku jelek kembali ke kita, sangat-sangat menderita sekali. Nah, dari kecil kita harus ajarkan seperti itu. Anak-anak dari kecil, misalnya dia menceti semut, kemudian kita katakan, nak kamu kalau saya pencet sakit enggak? Coba, hidungmu saya pencet sakit enggak? Sakit mah. Nah ini semut juga jangan gitu. Tapi semut kan enggak ada hidungnya mah. Ya hidungnya kecil itu nak, kamu kan hidungnya juga kecil dibandingkan hidungnya mama. Ini hidungnya dia ya kecil, kamu jangan pencet-pencet gitu. Nah jadi kita ngajari pelan-pelan. Nah akhirnya nanti anak ini akan bisa menjadi lebih baik. Di masa depan dia menjadi lebih baik. Dan kita sendiri ketika kita mengajarkan kepada orang lain, kita pun belajar. Sehingga kita pun kemudian ingat juga, sadar pada diri kita bahwa saya tidak lagi mau melakukan tindakan membunuh, saya tidak mau lagi mengambil bukan milik saya tidak mau lagi melanggar kesusilaan, saya tidak mau lagi bohong maupun mabuk-mabukan. Kenapa? Karena buah akibatnya kembali pada diri saya. Saya harus jaga. Saya sekarang bukan hanya malu. Kalau malu itu karena orang lain. Saya dilihat orang lain maka saya malu. Tapi sekarang saya takut akan akibat kejahatan. Kenapa? Karena akibat kejahatan bukan hanya di kehidupan ini. Bisa di kehidupan yang selanjutnya. Saya takut, saya ngeri. Kenapa? Karena di dalam Dhamma sudah jelas, dijelaskan, dibabarkan. Kenapa orang lahir kok sakit-sakitan? Kenapa orang lahir kok mungkin badannya tidak lengkap? Kenapa orang lahir kok cara berpikirnya enggak sama dengan yang lain? Wah ternyata ini ada buah dari perilaku-perilaku yang sebelumnya. Saya takut saya ngalami seperti itu. Saya kepingin tetap sukses. Anda kepingin sukses di kehidupan ini? Kepingin? Enggak. Kepingin toh? Nah, kepingin sukses. Di kelahiran mendatang sukses juga? 20 kelahiran sukses terus? Iya. Ya semua orang kan kepingin gitu. Nah kalau sudah begitu, apa yang kita lakukan? Ya kita harus mensukseskan orang lain. Kita mengkondisikan orang lain menjadi bahagia. Karena ini hukum tanam padi, tumbuh padi. Kalau kita mau panen jagung, ya kita harus beli ke supermarket. Maksud saya mau panen jagung, ya kita tanamnya jagung. Ya kan begitu. Nah saudara-saudara, dengan demikian maka sesungguhnya kita lalu ingatkan bahwa semua perilaku itu kembali ke kita. Kalau saya mau sukses, saya harus mensukseskan orang lain. Kalau saya mau sehat, saya harus menyehatkan orang lain. Makanya ada kata-kata, kalau Anda sering sakit-sakitan, coba Anda sering berdana obat kepada lingkungan Anda. Mungkin kepada karyawan Anda, kepada tetangga Anda, kepada lingkungan-lingkungan Anda. Mungkin Anda baksos juga tentang pengobatan dan lain sebagainya. Maka Anda nanti akan bisa memetik buah kesehatan. Entah di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Kalau Anda kepingin misalnya lahir wajahnya cantik, ya
Kan tadi sudah dipuji-puji misalnya sama saudara Wedi, pengen, kamu kok cantik ya, kamu juga cantik, kamu cantik. Nah, semua wanita memang kepingin cantik. Nah, karena supaya cantik, maka banyak tersenyum. Banyak tersenyum, jangan banyak merengut. Di kehidupan sekarang, nanti di kehidupan mendatang, wajah Anda itu lahir tampilannya senyum. Bukan karena giginya nggak bisa masuk, bukan. Tapi memang tampilannya senyum sehingga orang lihat itu senang sekali. Tapi kalau Anda pemarah, suka marah-marah, suka ngomel-ngomel, nanti lahir juga mukanya itu sudah mengkerut begitu. Sehingga orang lihat, kamu marah ya? Enggak, memang casingku begini. Memang casingnya sih sudah begini nih. Aku enggak marah ini. Kamu enggak marah aja kayak gitu bentuknya ya. Kalau marah kayak apa? Ya 2 kali lipat inilah. Itu semua adalah buah perbuatan. Jadi kalau Anda mau ganteng, mau cantik, mau apa, mulai dengan mengembangkan kesabaran, mulai dengan banyak tersenyum, mulai dengan banyak bersabar, maka buah kembali ke diri kita. Kalau sudah begitu saudara, kita rasanya sudah nggak kepingin mau berbuat jahat lagi. Kesadaran kita itu makin bangkit bahwa saya sudah nggak mau jahat lah. Kenapa? Karena jahat, saya sekarang memaki orang lain. Kelihatannya saya menang dengan saya bisa memaki dia. Tapi buah makian itu akhirnya kembali ke saya. Nanti satu ketika saya lahir lagi dengan muka model memaki-maki terus. Terus orang tidak simpati sama saya. Karena tiap kali lihat saya, kamu memaki ya? Enggak. Aku ini sedang bahagia. Kok mukanya kumel gitu. Karena sudah dipersiapkan sejak sekarang. Nah karena itu saudara, kalau Anda mau lahir cantik lagi? Mau lahir ganteng? Nah, mulailah dengan banyak tersenyum. Senyum sendiri? Ya boleh. Lo senyum sendiri itu di depan kaca harus latihan. Latihan. Anda senyum yang paling bagus itu dari mana? Itu di depan kaca. Anda harus latihan. Karena senyum Anda itu akan berubah berdasarkan waktu. Ketika nanti waktu umurnya bertambah, waktu Anda bertambah, umur bertambah, gigi berkurang, bentuk senyum Anda itu harus Anda ubah. Jangan senyumnya, ya gigi. Umurnya sudah tua, giginya sudah habis, wah. Yang kelihatan nanti lidahnya. Aneh sekali. Jadi itu Anda harus latihan di depan kaca, ini sudah gigi depannya hilang. Sampai gigi palsunya selesai. Tinggal udah gigi palsu selesai baru Ya itu, jadi belajar tersenyum ya. Nah karena bagaimanapun juga saudara, orang tersenyum itu